Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali bersama saya Ima Indari dalam Learning Journal pertemuan 11. Nah, dalam pertemuan 11 ini yang dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Pak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, di pertemuan ke-11 ini saya sebagai Ima Indari dengan NIM 22130 Nah, dalam saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Nah, dalam pertemuan ke-11 ini dijelaskan oleh kelompok 4 yang dimana mereka itu kebagian di diskusi kelompoknya itu di kebagian keduanya itu setelah kelompok saya. Nah, kelompok 11 ini membahas mengenai panduan lengkap penyusunan TOR untuk peliputan berita dan artikel di media massa. Seperti biasa, kelompok saya masuk di jam 4. Sebelumnya ditinggal terlebih dahulu oleh Pak Adi karena emang Pak Adinya mau sholat asar terlebih dahulu. Nah, mereka juga membahas mengenai apa sih strategi persiapan peliputan berita. Nah, proses dalam menghasilkan suatu produk jurnalistik dalam penulisan dan peliputan berita dan artikel tidak semata-mata asal menuliskan, tetapi ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu rapat redaksi. Dalam rapat redaksi ini dijelaskan pembahasan ini dijelaskan oleh Tiara. Nah, mereka membahas mengenai apa sih rapat redaksi. Jadi rapat redaksi ini adalah tahap awal dalam strategi peliputan berita. Nah, dalam rapat redaksi ini terdiri dari beberapa orang seperti redakturnya, wartawannya, redaktur pelaksana. Nah, kalau terus ada wakil redaksi. Nah, kalau sekiranya ada satu orang yang nggak bisa hadir, jadi rapat itu tuh bakal dijadwalkan ulang. Nah, dalam rapat redaksi itu ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu penentuan isi isu atau topik. Yang kedua yaitu identifikasi isu, dan yang ketiga yaitu penelitian penentuan wartawan yang bertanggung jawab melakukan liputan. Terus yang keempat yaitu riset isu secara keseluruhan, dan yang kelima yaitu menentukan angle penulisan. Nah, maksud angle penulisan ini yaitu apa sih yang mau kita bahas, bagian sisi mana. Kan kalau sekiranya mengenai misal ada berita kebakaran. Nah, dalam kebakaran itu dalam sisi apa yang mau kita bahas, penyebabnya kah, atau orang-orang yang ada di korban yang terdampak kebakaran itu kah, atau yang lainnya begitu. Terus selanjutnya yaitu menentukan narasumber. Jadi kalau sekiranya kita mau wawancara, jadi harus ada sumbernya ya. Jadi narasumber kita mau cari tahu permasalahan itu Nah, semacam infonya itu dari narasumber. Kita harus tahu mana sih narasumber nih yang mau kita wawancarai. Kalau sekiranya dia tuh tahu banget gitu mengenai berita ini. Nah, begitu. Terus selanjutnya yaitu deadline. Deadline itu yaitu batas waktu yang ditentukan.
Jadi deadline ini tepat waktu dan menyelesaikan isu yang diliputnya. Jadi kalau sekiranya kita udah punya deadline, jadi kayak kalau sekiranya udah ada deadline, jadi kita kayak udah, jadi tanggal ini harus selesai gitu. Nah, yang kedua yaitu setelah rapat redaksi yaitu peliputan berita. Jadi setelah peliputan berita ada cara-cara peliputannya, yaitu yang pertama yaitu observasi. Jadi kita datang langsung datang langsung ke tempat kejadian. Terus yang kedua yaitu wawancara atau interview ke narasumber yang memang bisa dijadikan patokan dia memberikan informasi yang secara akurat. Terus yang ketiga yaitu riset kepustakaan. Jadi kita bisa mencari berita itu dari misal dari buku, artikel, jurnal. Jadi kita bisa rangkum gitu. Terus yang ketiga yaitu penulisan. Jadi terus strategi. Yang kedua yaitu definisi TOR itunya sendiri. Jadi TOR itu terms of reference. Jadi secara bahasa dapat diartikan sebagai kerangka, acuan kerja atau keinginan, maksud dan gagasan. Jadi mungkin secara ringkasnya itu TOR itu yaitu suatu pegangan sebelum kita melakukan kegiatan. Jadi itu tuh acuan gitu. Begitu. Terus yang setelah TOR itu adapun langkah-langkah penyusunan TOR. Yang pertama yaitu penentuan topik. Jadi sebelum kita menyusun TOR, kita harus menentukan topik yang mau kita lakukan gitu, yang sekiranya emang relevan terkait dengan nilai beritanya itu. Terus yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, masalahnya itu apa? Jadi kita mengidentifikasi isu berita yang memuat konteks dan alasan pentingnya berita tersebut diberitakan. Terus yang ketiga yaitu angle, sudut pandang spesifiknya itu. Terus yang keempat yaitu menentukan narasumber seperti yang tadi saya jelaskan. Terus yang kelima yaitu daftar data yang diperlukan. Jadi pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung berita seperti foto, video, dan data statistik yang terjadi di kejadian tersebut gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan. Jadi sebelum kita mewawancari narasumber, kita harus membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau kayak gini sih, kalau kita mau wawancarai, kita nggak tahu apa yang mau ditanyakan, sama aja bohong dong. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu observasi atau pengamatan. Terus membuat daftar dokumentasi yang dibutuhkan, membuat alur atau konsep liputan, terus menentukan deadline seperti yang tadi saya jelaskan. Terus selanjutnya yaitu gambaran format pembuatan TOR peliputan. Jadi ada nih, mereka memberi contoh mengenai contoh format pembuatan serta penyusunan TOR dalam peliputan atau reportase suatu isu dalam kegiatan jurnalistik. Yang pertama yaitu membuat topik. Sama aja sih yang kayak tadi ya, dari topik, identifikasi masalah, angle, menentukan narasumber, daftar data yang diperlukan, membuat daftar pertanyaan. Mungkin ini lebih ke contoh-contohnya. Apa sih yang topiknya itu? Nah, mereka itu contoh topiknya itu yang mengenai penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau sekiranya kita mengidentifikasinya itu, ya, kalau sekiranya jadi COVID-19 itu kita mau identifikasi masalah seperti apa begitu. Terus angle-nya itu dalam dunia medis atau dari masyarakatnya atau dari pemerintahannya. Terus dari menentukan narasumber. Kalau sekiranya kita mau dalam dunia medisnya itu ya angle-nya dalam dunia medis. Jadi berarti kita harus menentukan kayak dokter ahli seperti menangani COVID tersebut. Begitu sih ya, lebih jelasnya gitu. Terus dari kayak pertanyaan-pertanyaan untuk
Itu sama aja sih kayak tadi ya ininya. Terus selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pembuatan Thor. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih, ngapain sih buat Thor? Kalau sekiranya mau meliput berita, ya udah sih liput berita aja, nggak perlu membuat strategi Thor atau apalah gitu ya. Nah, mungkin sepengalaman saya seperti kemarin tuh ya, saya mau bikin berita mengenai wisuda. Sedikit cerita aja ya. Jadi mau mau bikin berita mengenai wisuda, tetapi kalau sekiranya dari saya sendirinya tidak ada kayak pegangan gitu, seperti pegangan atau langkah-langkah gitu ya. Apa sih yang mau saya tanyakan? Terus strategi siapa sih yang mau narasumber yang mau saya jadikan patokan untuk memberikan informasi tersebut. Nah, kalau sekiranya nggak punya nggak dirancang dari awal, pasti dalam pembuatan berita ini nggak bakal efisien gitu, nggak bakal efektif. Pasti kalau saya pribadi kayak kemarin tuh nggak jadi meliput berita begitu. Baru aja sih kejadiannya pas hari Sabtu kemarin. Nah, jadi dalam mereka menyantumkan yaitu ada tujuan dan manfaat pembuatan Thor ini. Yang pertama yaitu mengarahkan fokus penelitian, yang kedua yaitu memberikan panduan dan sumber, terus yang ketiga yaitu menetapkan tanggung jawab kepada diri sendiri gitu ya. Kalau sekiranya udah dijadi Thor berarti harus benar-benar dilaksanakan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas berita, menghindari kesalahan dan kontroversi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memfasilitasi evaluasi kinerja begitu. Nah, mungkin cukup sekian yang mereka bahas mengenai pembuatan Thor ini. Langkah-langkah pembuatan Thor ini. Mungkin ada dari teman-teman ada terus besit gitu, oh Thor ini kayak gini. Jadi kayak Thor ini tuh langkah awal kayak memang bisa dijadikan pegangan kita dalam pembuatan berita nanti gitu. Bisa kayak nanti kan bisa. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan mengenai yang dijelaskan oleh pemateri dari kelompok 4 itu. Nah, setelah pemaparan materi dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, yang dimana pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan. Nah, setelah sesi tanya jawab dilanjut seperti biasa review dari Pak Adi Kusumanya itu. Seperti biasa juga makalah mereka selalu hampir sempurna, perfect banget. Jadi mereka tuh selalu pasti kalau sekiranya ada kesalahannya emang cuma sedikit gitu, typo atau apalah, bukan yang emang benar-benar harus dirombak begitu. Terus dari Pak Adi juga sedikit membahas mengenai apa sih Thor gitu, apa sih Pak Adi juga memberi kesempatan diskusi gitu ya kepada kelas saya gitu, KPI 4D, mengenai apa sih perbedaan Thor dan proposal, dan dimana ada beberapa jawaban dari yang lain seperti biasa. Jadi kalau dari beberapa jawaban ya Pak Adi itu mengkasih clue ya cuman satu yang pentingnya. Jadi bedanya Thor sama proposal itu, kalau proposal emang belum ada uangnya, kalau Thor itu udah ada uangnya gitu. Kalau proposal kan kita mengajukan kepada kepada perusahaan atau instansi gitu. Kalau Thor emang udah ada uangnya, jadi tersusun. Nah, uang segini ada. Jadi uang segini itu mau dipakai apa aja begitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Sebelumnya terima kasih telah menonton video saya.
Sampai jumpa dalam learning journal pertemuan sebentar lagi UAS ya. Jurnal, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.